jamaah Majelis Ta'lim Asbalul Khairat Kota Palu. Tidak ada murid. Nah, tadi dikatakan oleh moderator, guru kami, saya tidak pernah ajar kalian. Nah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga hati kita tergerak untuk hadir di majelis ilmu agama. Jadi kehadiran kita di majelis ilmu agama pada malam hari ini itu bukan karena diri kita, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan hati kita, ayo pergi ke majelis, sehingga kita hadir di majelis ilmu. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa terkecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disunnahkan untuk memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Perbanyak alhamdulillah. Karena apa yang kita dapatkan pada malam hari ini semuanya atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut bukan merupakan kewajiban Allah. Tidak wajib Allah memberikan kita kesehatan. Tidak wajib bagi Allah untuk memberikan kita kebahagiaan. Tidak wajib bagi Allah untuk memberikan kita rezeki yang berlimpah. Tidak wajib. Akan tetapi segala yang telah kita dapatkan sampai malam ini, itu semua adalah karunia dari Allah. Kalau ada yang pernah pergi ke Yaman, setiap mobil mereka itu ditulis haza min fadli rabbi. Setiap belakang mobilnya haza min fadli rabbi. Artinya apa? Ini mobil bukan milik saya secara hakiki, tetapi milik Allah. Kapan Allah berkehendak untuk mengambil mobil itu, ya memang miliknya. Secara hakiki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu seseorang dikatakan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak menggunakan nikmat tersebut di dalam maksiat. Karena para ulama mengatakan bahwasanya syukur itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya asyukrul wajib, ada yang namanya asyukru al-mandub. Syukrul wajib seperti ketika diberikan nikmat tangan, sehat walafiat, bergerak, tidak stroke, maka harus disyukuri. Jangan ente pakai bawa pukul orang. Jangan ente pakai mengambil hak yang bukan milikmu. Karena itu sudah menyalahi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya syukrul wajib dengan tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah di dalam bermaksiat kepada Allah. Seperti itu. Adapun syukrul al-mandub ataupun yang sunnah, yaitu dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam kita kirimkan, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ilmu ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mendengarkan sedikit, jadi saya ini sebenarnya hanya berbagi saja, karena kalian mendapatkan ilmu langsung dari sumbernya, yang mana yang dibagikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri itu sesuatu yang diharapkan di Gorontalo, tetapi yang di sana ya cuma saya. Seandainya kalian ada waktu kemudian ingin mengisi Majelis Ta'lim Asbalul Khairat, ahlan wa sahlan. Karena mereka anggota Majelis Asbalul Khairat di sana rata-rata dari umum. Artinya mereka sangat membutuhkan ilmu agama. Sebelum kita masuk pada sharing, terlebih dahulu kita mengirimkan pahala dari
dari bacaan surat Al-Fatihah li Habibina al-Mahbub Al-Habib Aidrus bin Salim Al-Jufri, agar majlis kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian ayat ini telah ditafsirkan oleh salah seorang ulama, salah seorang khalifah sekaligus menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah katakan tentang dirinya, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Jadi Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qal, tentang ayat yang telah saya bacakan tadi, annallaha ta'ala amara al-mu'minin, bahwasanya ayat tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang mukmin, ayyaku anfusahum, agar mereka menjaga diri mereka, wa ahlahum, dan juga keluarga mereka, minan nar, dari api neraka. Jadi ayat yang saya bacakan tadi merupakan perintah dari Allah untuk menjaga diri kita pribadi, kemudian keluarga kita dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Sayyidina Ali berkata, bita'allumi ilmi din wa ta'limi ahlihim zalik. Jadi cara menjaga diri, pertama kita harus belajar agama. Kita harus belajar agama. Kemudian apa yang kita pelajari dari ilmu agama, kita ajarkan kepada keluarga kita. Jangan egois. Sudah belajar ilmu agama, pulang diam-diam, dia tidak kasih tahu orang di rumah bahwa ini yang kita lakukan, ini yang diwajibkan dalam agama. Kemudian akan sama-sama selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Karena tidak ada dari kita ini menginginkan dirinya ataupun keluarganya dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jadi dikatakan bahwasanya ayat tersebut merupakan perintah dari Allah untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka dengan belajar ilmu agama. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi kalau kita adalah seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk belajar ilmu agama. Dikatakan talabul ilmi fariidatun, artinya wajib. Fariidah artinya wajib. Dan para ulama ketika berbicara tentang ilmu, di dalam hadis tersebut bahwasanya yang dimaksud menuntut ilmu dalam hadis tersebut adalah ilmu agama yang pokok, atau dikenal dalam istilah agamanya ilmu din ad-daruri, yaitu ilmu agama yang darurat. Artinya yang harus kita laksanakan sudah, seperti sholat, cara berwudu, ini darurat, harus diketahui.
penting kita belajar terkait dengan rukun-rukun wudu. Jadi yang pertama dipelajari itu adalah sesuatu yang wajib dulu. Jadi kita harus mendahulukan yang wajib. Yang mana yang wajib dalam agama, maka segala hal yang berkaitan dengan ibadah tersebut kita harus ketahui syarat dan ketentuannya. Karena kenapa? Karena niat tidak cukup. Saya pernah sholat di mall. Pada saat itu belum gempa. Jadi musalahnya mall itu di belakang, lantai atas dan ke belakang. Kemudian saya mencari arah kiblat, aplikasi yang sudah saya tes di masjid-masjid tua dan teruji sudah, berarti bagus. Saya bawa ke mall, jadi dia sholat ke arah sana. Dia sholat ke arah sana. Itu kiblat dan sejadah itu agak miring ke kanan. Dia miring sendiri. Saya bilang tidak sah kayaknya sholat karena tidak menghadap kiblat. Dia katakan yang penting niat. Saya punya niat tadi sholat asar. Ini bukan persoalan niat. Kalau seandainya hanya persoalan niat, kemudian tidak memperhatikan syarat dan rukun, ngapain kita disuruh belajar? Tidak usah belajar. Dia bilang yang penting niat. Tidak cukup niat kalau kita melalaikan syarat dan ketentuan dari ibadah tersebut. Kalau yang penting niat, tidak usah wudu. Kenapa wudu? Nah, itu kan menjadi syarat sahnya sholat adalah wudu. Jadi seperti itu. Jadi mereka katakan yang penting niat. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda innamal a'malu binniyat? Hadis sahih. Saya tidak bantah itu hadis. Tetapi yang dimaksud bukan seperti itu. Akan tetapi yang dimaksud dalam hadis tersebut, kalau kalian ingin melakukan kebaikan, perbaiki niat lillahi ta'ala. Bukan karena supaya saya dikatakan orang alim, bukan karena supaya dikatakan saya adalah ahli ibadah, bukan karena itu, tetapi lillahi ta'ala. Jadi setiap kita melakukan kebaikan, kita niatkan ini hanya karena Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Karena suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat salah seorang pemuda sholat di masjidnya, Masjid An-Nabawi. Kemudian setelah selesai sholat, pemuda tersebut ingin berjumpa dengan Rasulullah. Apa yang Rasulullah katakan kepadanya setelah selesai sholat? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Karena dia sudah sholat. Yang kedua kalinya dia ingin ketemu lagi dengan Rasulullah, masih dikatakan hal yang sama. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Padahal tadi dia sudah sholat. Artinya apa? Ada syarat ataupun ketentuan rukun-rukun dari sholat yang dia tidak lakukan. Seperti tumaknina. Tumaknina itu berdiam dari gerakan. Jadi ini mengatasi gagah. Kayak ayam berpatok itu jagung. Tidak boleh. Dan kalau dia melalaikan, artinya meninggalkan tumaknina, maka tidak sah sholatnya. Jadi jangan berbicara ente sholat speed berapa menit. Ini bukan persoalan speed ataupun berapa menit. Kita sholat untuk ibadah karena Allah, maka kita harus memperhatikan syarat dan ketentuannya. Di dalam kitab fikih dikatakan, Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya rukun sholat ada 17. Cari tahu apa itu 17, supaya kalau kita sholat, kita mengetahui apa yang menjadi rukun-rukun dari sholat tersebut. Kemudian nanti setelah rukun sholat dijelaskan lagi wa syartu liqabuliha, dan syarat diterimanya sholat itu seperti ini. Nah itu juga kita harus tahu supaya ketika kita sholat dapat pahala, bukan tidak tercatat apa-apa. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Banyak orang yang melakukan ibadah sholat, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya. Karena apa? Tidak belajar. Tidak belajar, sehingga dia tidak mengetahui hal-hal apa yang dapat membatalkan ibadah tersebut.
Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya terkecuali rasa haus dan lapar. Kenapa? Dia tidak tahu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kalau dia sudah menikah, dia tidak tahu bahwa saya berhubungan suami istri di waktu-waktu puasa itu mendapatkan atau membatalkan puasa. Lesanina, tidak belajar, tidak datang di majelis ilmu. Itu tidak menjadikan hal tersebut sebagai uzur, karena dia diberikan akal, sehingga dia dituntut untuk berpikir. Pasti ada sesuatu yang berkaitan, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Jadi sebelum dia masuk bulan puasa, cari majelis ilmu yang membahas tentang puasa. Sebelum dia naik haji, cari majelis ilmu atau cari ustadz yang mengajarkan dia syarat dan ketentuan haji, supaya ibadah yang dia lakukan itu betul-betul benar. Artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah kasih keluar uang banyak, oke lah, dia dipanggil ya haj, ya hajjah. Tapi kalau ibadahnya tidak sah, bukan itu yang kita cari supaya dipanggil haji dengan hajjah, tetapi ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari ketika kita melakukan ibadah. Jadi penting, yaitu menuntut ilmu agama. Kepada siapa? Kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah. Beliau adalah salah seorang waliyus saleh yang membawa ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi Al-Habib Idrus itu kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mana kelompok ini banyak pujian kepada kelompok ahlu sunnati wal jamaah. Jadi kalau dikatakan ahlu sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh al-muhaddis, al-hafiz, al-alim, al-lughawi, sudah banyak dia punya titel ataupun pangkat dalam agama. Dia seorang muhaddis, dia seorang hafiz, artinya menghafal hadis ratusan ribu. Dan dia juga seorang pakar bahasa. Dia katakan dalam kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin, yang merupakan penjelas dari kitab Ihya Ulumuddin. Kitabnya siapa ini? Ihya Imam Ghazali. Dia katakan dalam kitab tersebut, iza utliqa ahlu sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Al-asy'ariyah Abu Hasan Al-Asy'ari, wal maturidiyah Abu Mansur Al-Maturidi. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji kelompok ini Al-Maturidiyah dalam hadisnya, la tuftahanna al-Qistantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu zalikal jaish. Rawahul Imam Ahmad. Ini merupakan pujian kepada kelompok Al-Maturidi, karena dikatakan itu Konstantinopel akan dibuka oleh seseorang, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin tersebut. Dan pemimpin tersebut itu dari segi akidah dia Al-Maturidiyah. Dan ini membuktikan bahwasanya kelompok Al-Maturidiyah juga termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma dua ini saja, tidak ada yang lain. Tidak ada yang hapus itu hukum, itu sebutan ahlu sunnati wal jamaah. Dia cuma dua ini. Jadi kalau mengaku dia ahlu sunnati wal jamaah, dari mana? Asy'ariyah atau Maturidiyah? Cuma dua ini saja. Jadi kita harus belajar sama mereka, karena mereka telah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, ada pujiannya, dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaikum bil jamaah. Jadi alaikum bil jamaah di sini bukan seperti dikatakan oleh sebagian orang, hendaklah kalian selalu sholat jamaah. Bukan. Artinya alaikum bil jamaah, hendaklah kalian bersama mayoritas kaum muslimin. Jadi kelompok yang mana yang paling banyak, maka itu yang kita ikuti. Ternyata kelompok yang paling banyak
yang merayakan Maulid Nabi. Maka kita harus bersama mereka, karena mereka yang paling banyak. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita tergiur dengan promosi-promosi yang pada hakikatnya bukan sesuatu yang wajib. Bukan sesuatu yang wajib. Meskipun hal tersebut kebaikan, jangan kita tergiur sehingga akidah kita terjual. Karena akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang diajarkan oleh salafus saleh, yang diajarkan oleh Rasulullah, salafus saleh. Artinya salafus saleh, as-salaf ialah orang-orang yang hidup di masa Nabi. Siapa yang hidup di masa Nabi? Para sahabat. Setelah masa sahabat disebut dengan at-tabi'in. Setelah masa at-tabi'in disebut dengan atba'u at-tabi'in. 3 masa ini adalah masa terbaik, dan mereka disebut sebagai salaf. Jadi kalau mengaku salaf cuma 2 saja. Entah dia di zaman tersebut atau mengikuti keyakinan yang diyakini oleh para as-salaf. Jadi dia katakan, saya punya pesantren salafi, yang diajarkan di situ akidah ataupun ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para salaf. Kita mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya untuk mengetahui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah yaitu pengikut ajaran Nabi wal Jamaah, dan mereka merupakan mayoritas kaum muslimin. Jadi dalam segi akidah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma anta zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Ini sabda Rasulullah. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi di dalam memahami ayat ini, dia katakan, fa iza kana la yujadu fawqahu syai' wa la tahtahu syai' fala yakunu fi makan. Jadi ketika Nabi bersabda, Allahumma anta zahir, ya Allah, engkau yang mempunyai nama zahir, artinya sesuatu yang segala sesuatu menunjukkan akan adanya Allah, seperti langit, gunung, ini semua kan kita, itu kan menunjukkan adanya Allah. Tidak mungkin tulisan yang ada di kitab tersebut ada tanpa ada yang menulis. Akal tidak terima. Maka akal akan mengatakan bahwa langit yang tak bertiang ini pasti ada yang menciptakannya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaisa fawqaka syai', tidak ada sesuatu di atasnya. Wa antal batin, engkau sesuatu yang tidak bisa dihayalkan. Karena yang timbul dalam hayalan kita itu sesuatu yang pernah kita lihat. Kita tidak bisa menghayalkan sesuatu yang belum pernah kita lihat. Hati-hati, akhirat nanti gila. Kita tidak bisa menghayalkan sesuatu yang belum kita lihat. Tidak mungkin. Apalagi Allah. Jadi tidak bisa kita menghayalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para ulama mazhab mengatakan, mahma tasawwarta bi balik fallahu la yusbihu dzalik. Apapun yang terlintas dalam hati dan pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi saya lanjutkan, antal batin yang tidak bisa dihayalkan, falaisa dunaka syai', dan tidak ada sesuatu di bawahmu. Al-Imam Al-Baihaqi berkata, apabila tidak ada sesuatu di atasnya dan tidak ada sesuatu di bawahnya, maka dipahami Allah maujudun bila makan. Allah maujud bila makan. Ini akidah Rasulullah, dan akidah turunan Rasulullah, dan akidah para salafus salih, dan akidah para ulama secara mayoritas. Semua meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanpa bertempat. Karena logikanya, sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada tanpa tempat. Maka setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap berada tanpa tempat, dan itu diterima oleh akal. Allah yang menciptakan al-arsh, singgah sana, makhluk Allah yang paling besar, saqful jannah al-arsh.
atapnya surga itu adalah al-arsy. Dan Allah setelah menciptakan al-arsy tidak dijadikan sebagai tempat bagi zatnya. Siapa yang katakan? Sayyidina Ali. Apa yang beliau katakan? Innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhizhu makanan li dzati. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan al-arsy sebagai apa? Untuk menampakkan izhar, untuk menampakkan kekuasaannya. Walam yattakhizhu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan al-arsy tersebut makanan li dzati, sebagai tempat bagi zatnya. Kemudian bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa dikatakan di sini istawa bima'na al-julus, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala duduk di atas al-arsy. Kita gunakan akal, logika. Sebelum Allah menciptakan al-arsy, di mana? Di mana Allah berada? Kan seperti itu. Mereka tidak akan bisa jawab. Sebelum Allah menciptakan al-arsy, di mana keberadaan Allah? Karena selain daripada Allah adalah makhluk. Selain daripada Allah adalah makhluk. Suatu ketika, saya bercerita sedikit. Suatu ketika rombongan dari Yaman datang. Jarak Yaman ke Madinah itu cukup jauh. Ketika tiba di rumah Rasulullah SAW ataupun di tempat Rasulullah, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ji'naka, kami datang kepadamu untuk bertanya tentang makhluk Allah yang pertama." Jadi kedatangan rombongan Yaman ini untuk bertanya makhluk Allah yang pertama itu apa. Rasulullah tidak langsung menjawab tentang makhluk pertama, tetapi yang diajarkan tentang akidah dulu, pemantapan akidah. Rasulullah bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah ada pada azal. Apa itu azal? Keberadaan tanpa permulaan. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan belum ada sesuatu terkecuali Allah. Artinya selain daripada Allah adalah makhluk, dan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Maka dipahami al-arsy adalah makhluk yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Maka tidak boleh kita pahami Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bima'na al-julus, yaitu duduk dan menampak di singgasana tersebut, karena menjadikan Allah menjadi lemah. Bukankah sesuatu yang duduk kepada sesuatu itu adalah lemah, dan lemah mustahil sebagai Tuhan semesta alam. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu kemudian dia duduk kepada sesuatu tersebut. Tidak mungkin, mustahil. Artinya dia bukan pencipta alam semesta. Artinya dia bukan zat yang memiliki al-qudrah. Bukankah sifat 13 antara lain al-qudrah? Artinya apa? Kita semua makhluk Allah butuh kepada Allah, dan Allah Ta'ala tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh sholatmu, Allah tidak butuh puasamu. Kau sholat, kau akan mendapatkan ganjaran yang baik, yaitu surga. Kau tidak sholat, maka engkau akan mendapatkan ganjaran yang buruk, masuk ke dalam neraka. Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari api neraka. Amin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Jadi mari kita belajar ilmu agama kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan jangan memiliki sifat at-ta'assub, fanatik. Jangan fanatik. Selagi kita sama-sama ahlu sunnah wal jamaah, ahlan wa sahlan. Kita belajar sama dia dan mengambil manfaat dari akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.